Salam Ibu Bapak Saudara-saudariku yang kekasih. Saya berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dengan penuh syukur kepada Tuhan kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui pesan suara via YouTube hari ini yang ke-57. Renungan kita hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tema renungan kita, tidak mau bekerja, jangan makan. Saudara, ada banyak orang Kristen beranggapan bahwa bekerja itu tidak penting, tidak rohani, dan tidak alkitabiah. Mereka beranggapan bahwa bekerja menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Dengan bekerja berarti kita hidup mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Lalu mereka mengutip ayat ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberkati kepada orang yang dicintanya pada waktu tidur. Diambil dari Mazmur 127 ayat yang kedua. Ini adalah pemahaman yang salah. Sekali lagi, ini adalah pemahaman yang salah. Rasul Paulus sangat geram bila melihat ada orang-orang malas bekerja. Ada orang-orang yang malas bekerja. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Seperti ayat nas tadi. Bekerja adalah kehendak Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa Bapa adalah pekerja utama. Pekerja utama yang sibuk dengan penciptaan dunia. Ia bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Bapa adalah pribadi pertama yang melakukan pekerjaan di bumi. Dan Kristus pun mengandalkan atau Kristus pun menegaskan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tertulis dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Orang yang bekerja berarti hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Namun bekerja yang bagaimana? Ini yang penting. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Bekerja sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan bila dilakukan secara totalitas, bukan bekerja seenaknya atau asal-asalan. Orang percaya yang menyadari kebenaran ini pasti akan menjadi pekerja-pekerja yang berkualitas dimanapun ia ditempatkan. Dalam Amsal 10 ayat 4 dan 5 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat itu tidak langsung jatuh dari surga. Bagian Tuhan adalah memberkati, bagian kita adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Diberkati, milikilah kekuatan, yaitu segala yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan dan membuang-buang waktu, tapi dapat memanfaatkan waktu untuk bekerja dengan rajin, bekerja dengan cerdas, dan bekerja dengan tuntas.
Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.